Shalom, nama saya adalah Pendeta Billy Wijaya Egeten. Saat ini Tuhan memberkati saya, boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah misi Minahasa Utara Bitung. Tepatnya di Gereja Mas Heaven Hari ke-7 Jemaat Bitung Pionir. Pernahkah saudara-saudara mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan Anda? Saya yakin pasti pernah. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah melalui masalah dalam kehidupannya. Anak kecil saja mungkin masih SD barangkali sudah pernah mengalami yang namanya masalah. Bahkan sampai stres, gelisah, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengalami hal yang serupa demikian. Dan kadangkala saya merespons hal itu berlebihan. Walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan pendeta, tapi saya tidak luput dari yang namanya kesalahan, keberdosaan, dan saya juga pernah lemah iman. Ketika saya menghadapi suatu masalah dan saya berada di dalam titik terendah kehidupan saya pernah berpikir bahwa Tuhan, jangan-jangan saya ini tidak cocok jadi pendeta. Bagaimana kalau saya berhenti saja? Tetapi satu hal yang pasti, yang memberikan saya keyakinan dan penguatan sampai saat ini saya masih berdiri teguh dan tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena saya tahu, Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera dalam kehidupan pribadi saya. Waktu saya berkuliah di salah satu universitas Kristen yang ada di wilayah Minahasa Utara, saya masuk di tempat kuliah tersebut, saya bukan langsung kuliah jurusan kependetaan, tidak. Saya ambil pertama jurusan accounting, fakultas ekonomi. Bayangkan teman-teman, saudara-saudara, saya berkuliah di tempat kuliah tersebut, di universitas tersebut, saya ambil jurusan accounting, fakultas ekonomi, tapi Tuhan mengarahkan kehidupan saya, di akhir daripada pendidikan saya, justru saya tidak ditamatkan menjadi seorang sarjana ekonomi, tapi saya tamat menjadi seorang sarjana agama. Dengan kata lain, saya menjadi seorang pendeta, saya menjadi seorang filsafat, saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan betul, Tuhan tuntun saya punya kehidupan di universitas tersebut. Saya kuliah ekonomi, tapi saya tamat menjadi seorang sarjana agama, saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya saya ditempatkan menjadi seorang hamba Tuhan di salah satu jemaat yang ada di wilayah Minahasa Utara. Saya bukan tidak pernah mengalami masalah. Siapa bilang pendeta tidak ada masalah? Siapa bilang kalau menjadi tua-tua jemaat tidak ada masalah? Ada masalah. Dan sebagai seorang hamba Tuhan pun kita tidak luput dari yang namanya masalah. Kita tidak luput dari yang namanya cobaan. Bahkan ada firman Tuhan bilang, semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin ini cobaan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan itu saya alami. Dalam saya punya angan-angan, Tuhan jangan-jangan saya tidak cocok jadi seorang hamba Tuhan. Saya berhenti saja. Tapi saya teringat bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup saya ini luar biasa sejak dari saat saya kuliah sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan dan sampai saat ini. Itu menguatkan saya bahwa jalan saya bukanlah jalan Tuhan. Rancangan saya bukanlah rancangan Tuhan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di sisi yang lain, saya juga takut. Saya takut kehilangan. Saya takut kehilangan berkat kepemilikan yang Tuhan sudah berikan menjadi kepemilikan saya yang saya boleh miliki dan saya nikmati sampai saat ini. Dan ketakutan terbesar saya juga adalah saya takut jangan-jangan kalau saya meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan ini, Tuhan akan ambil semua itu. Dan ketakutan terbesar saya adalah jangan-jangan Tuhan akan ambil keluarga saya. Apalagi kalau Tuhan ambil anak-anak saya, apalagi kalau Tuhan ambil istri saya. Oh Tuhan jangan, saya takut sekali. Oleh sebab itu saya berkomitmen dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya ini bahwa saya bukan kerja untuk manusia, tapi saya kerja untuk Tuhan. Saya bukan melayani untuk manusia, tapi saya melayani untuk Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Ketika Anda bekerja dalam bidang pelayanan atau dalam pekerjaan apapun, dimanapun Tuhan mempercayakan Anda untuk melayani atau Anda bekerja, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, dan kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, dan kerjakanlah itu dengan baik, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena kalau yang namanya masalah, manusia tidak ada yang luput dari yang namanya masalah. Pendeta sekalipun, siapapun dia, tetap tidak akan luput dari masalah. Ketika saya dalam titik terendah hidup saya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dengan baca pelajaran Alkitab, belajar pelajaran firman Tuhan ini. Ketika saya baca satu cerita Alkitab, firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, khususnya Yeremia pasal 29 ayat 11,
Dia memberikan nasihat dan amaran kepada saya demikian. Dia katakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Melainkan untuk memberikan kepadamu hari depan yang cerah dan penuh harapan. Ini Yeremia 29 ayat 11 katakan. Hari depan yang cerah dan penuh harapan. Wah, dari sini saya berpikir bahwa ternyata masalah yang saya hadapi saat ini itu bukanlah rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan atau rancangan masalah atau rancangan kesusahan dalam kehidupan kita, tidak. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi ini bukan rancangan Tuhan. Tuhan izinkan saja. Dan Tuhan izinkan saya untuk melewati ini. Waktu itu saya merasa lemah. Tapi ketika saya baca ini ayat ini, ternyata Tuhan mengizinkan saya mengalami ini cobaan, dinamika, problema kehidupan ini. Bukan untuk melemahkan saya, tapi justru untuk menguatkan saya. Minta maaf saya memang tidak bisa sebutkan secara spesifik masalah yang saya alami. Tapi yang pasti saya pernah mengalami masalah yang sangat amat berat yang saya alami. Sampai saya pernah berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saya. Sampai saya pernah berpikir untuk tidak lagi mau melayani Tuhan. Bahkan saya pernah berpikir untuk saya tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Barangkali saya jauh saja dari Tuhan. Tapi kemudian saya sadar bahwa pikiran seperti ini salah. Ini adalah pikiran yang salah. Dan dengan pertolongan Tuhan lewat doa mungkin dari sahabat-sahabat saya, doa mungkin dari orang-orang terdekat saya, doa mungkin dari keluarga saya yang terus mendoakan saya bisa kuat melewati cobaan, problema, dinamika kehidupan ini. Dan saya tahu Tuhan sedang tuntun saya, Tuhan sedang mengarahkan langkah kaki perjalanan kehidupan saya. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan kepada saya, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Memang kadangkala, bahkan mungkin seringkali ya, apa yang kita pikir baik untuk kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikir mungkin ini sudah yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini sangat menguatkan saya bahwa di balik masalah, problema, dinamika kehidupan yang saya alami, Tuhan memberikan saya penguatan bahwa akan ada hari depan yang cerah dan penuh harapan yang Tuhan akan berikan untuk saya. Dan puji Tuhan saudara, dengan pertolongan Tuhan, saya diberkati Tuhan sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih boleh berdiri teguh dalam kebenaran. Dan saya masih boleh berdiri teguh di dalam menjalankan amanah perintah Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Dan kalau Tuhan bisa memberkati saya dalam problema dinamika kehidupan saya, Tuhan boleh memberkati saya sampai saat ini saya dalam keadaan baik diberkati Tuhan. Bukan tidak mungkin berkat yang sama Tuhan akan berikan buat teman-teman, buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tetap setia dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Jadikan setiap pengalaman kehidupan, setiap masalah kehidupan yang teman-teman dan saudara-saudara alami sebagai satu batu loncatan hidup. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau batu sandungan, Anda bisa mempersalahkan Tuhan dan ujung-ujungnya Anda bisa murtad. Tetapi kalau batu loncatan, Anda akan melewati semua itu dan Anda akan lebih hari, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Semoga Tuhan menolong teman-teman, saudara-saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati teman-teman, saudara-saudara untuk tetap setia dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tolong doakan saya dan saya juga akan doakan teman-teman saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Menjadi doa dan pengharapan saya pada saat ini.